Let's go to the lane of down. Wah, semakin malam semakin ramai tentunya bagaimana keramaian yang ada di sini. Karena ini semakin panas juga. Wah, bukan panas lagi sih, panas banget. Haredang. Haredang, apa haredang tenan ya? Haredang pisan. Haredang bisa. Nah, kalau lihat ini dia ternyata nggak selalu melulu ya, Bang. Dia ini di jungle atau bahkan di Europe ini kembali lagi dengan EXP lane dengan fleksibilitas dari role-nya juga yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Munculnya Lee. Tentunya dengan adanya Fatal, Season Hunter, membawa Kara Warcry juga dengan emblem Assassin. Akan semakin mempertambah lagi bagaimana targeting ke arah belakang. Karena dari tadi, kalau kita ngeliat di game sebelumnya, Onyx ini kesulitan untuk bisa mengunci keberadaan dari Toy dan juga Rin. Tapi tadi sempat dipikirkan dengan adanya gift berat untuk hero-hero jalan kaki apalagi Baxia. Jadi mau nggak mau mereka reset, mereka switch ini dengan Link. Dan dia harus jalan kaki dan bisa langsung ke black line dari tim RRQ. Dia parkour soalnya ke jalan kaki ya. Iya. Dia lompat dari tembok ke temboknya juga. Dan ya itu sebuah twist draft lagi yang ditunjukkan juga oleh Onyx. Bagaimana akhirnya munculnya sosok assassin untuk bisa mengincar lini belakang. Oke. Sementara Hidok kembali dengan hero inisiasi. Dan itu adalah powernya dia juga. Dan terlihat kalau kita udah ngeliat dari sebelum-sebelumnya, Hidok dengan kaliannya online banget. Bahkan di game sebelumnya itu udah benar-benar menjadi salah satu faktor kemenangan untuk mereka. Satu hal yang cukup menyeramkan dari tim Onyx dan harus diatasi oleh RRQ adalah Savero dengan Haritnya. Jujur, Savero dengan Haritnya. Ini mengerikan banget sih kalau menurut gua. Iya, yeah. Cepet banget ya dia movementnya juga, cooldownnya juga. Dan Turtle yang pertama sekarang sudah mulai ditetap dan Kiboy akan mencari informasi terlebih dahulu. Oke, informasi telah didapatkan di mana zoning out Kiboy adalah sebuah jawaban dari Tyron. Tapi dengan retribusi yang didapatkan, Kiboy masih punya flicker for defensif. Tapi kali ini berpasukan dari tim RRQ. Mereka sepertinya miss satu kalkuli dan itu dia. No purple buff untuk Joy. Ya, memang yang diupayakan oleh Onyx adalah mereka coba untuk cari trade aja. Mereka nggak mau kontes cara dari turtle-nya. Secure ke purple milik dari Sutsujin. Gak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ kecuali ya coba ke arah janggal-janggalnya dan sepertinya gak ketahuan, gak kedeteksi lagi ada dua orang di sana. Oke, tapi lihat di depan sana, Iboy tidak memiliki flicker, Tsunami Slam dikeluarkan tanpa adanya implosion covering up. The whole manipulation saat menjadi target utama dengan tidak ada flicker saat satu yang terakhir, tapi sayang sekali Riz memaksa mendapatkan poin kill tersebut. Dengan Savero menuju ke arah mid lane, ini akan menjadi sebuah pertempuran support jasa dengan damage yang cukup hidung akan ditumpahkan, tapi nampaknya di depan sana flicker save the day untuk hidung almost is never enough. Wah, dan itu dia sebuah backupan yang cepat dilakukan oleh RRQ. Gak segan-segan mengetahui Kiboy-nya ini gak punya item defense yang mumpuni. Gak ada flicker juga untuk kabur. Dan ditarik sudah dengan ada Tsunami Slam. Dan yang berbeda adalah Toy-nya ikut join. Beda dibanding di game sebelumnya Savero yang turun sendiri. Toy-nya akhirnya bisa dapetin 2 poin kill tabungan. Early game untuk Ranger dengan persyaratan dia harus snowball. Ini bakal mengerikan buat RRQ. Tapi Gyron flicker for defensive mau tidak mau harus dikeluarkan karena 3 orang yang komit karena masuk tim ini bakal coba untuk mendapatkan Dairon. Dan ingat Dairon, satu power yang harus ditutup sama Lutfi. Jadi kalau Dairon zoning out Onyx, Lutfi juga harus zoning out RRQ. Yap, Itu wajib. harus ya, mirroring aja. Tapi kalau ngeliat dari Substate juga ini yang emang struggle banget ya. Purify, dia gak bisa lari dari Sutsujin. Kalau dia flicker, dia gak bisa menghindari hidoknya. Sehingga akhirnya tadi Sutsujin yang memang targeting ke arah Sans begitu optimal juga. Tinggal gimana caranya RRQ mereka jangan sampai ngebawa ini ke arah terlalu late game. Karena Link dapetin core spike, Link bisa mainin late. Bisa mainin semuanya. Gitu Gak dia. ada yang bisa nutup jalan Link untuk kali ini. Melihat menuju ke arah Turtle, poin utama mereka dari tim Onyx adalah membuka vision terlebih dahulu. Sedangkan dari tim RRQ, mereka sudah standby dengan 5 pemain mereka menuju ke arah pit Turtle. Yang sangat penting untuk memasukkan dari tim RRQ. Hidok menunjukkan batang hidungnya, menandakan inisiasi power akan kuat. Dan akhirnya Onyx, daripada untuk mendelay, memaksakan keadaan, ada baiknya disengage. Satu jawaban paling tepat. Itu dia ya, memilih untuk disengage karena kebetulan juga Kairinya memang sedang menjalankan satu wave di arah topnya, mendorong lagi, mencari farmingan di tempat yang sangat-sangat memungkinkan juga. Dan Hidok, screening dari Hidok ini sangat-sangat mengganggu pemain-pemain dari Onyx. Dia nggak bisa akhirnya menguasai area river. Oke, menit 5. Ini harusnya Kairi udah punya laning untuk bisa split push. Dan kalau misalnya RRQ mau coba ngutus Sutsujin untuk head to head dengan Kairi, pastikan ada cover atau enggak.
sama sekali dia dengan Winter. Tapi lihat dari top lane dengan damage tambahan Lutfi hampir ter-takedown. Dengan Rapid Blaster Pro membuat Almas dengan Demonic mereka kehilangan daya badan. Keyboy harus punya badan satu dan bahkan ini dia Tsunami Slam. Tanpa following up damage, tapi Real Manipulation tiba-tiba muncul. Sampai ada di sana belum terperangkap. Teman masukkan dari Demonic. Ada dua tim yang berbelah dua. Hidok tumbang, tapi Sapero terperangkap dan bahkan one last hand. Sapero almost is never enough. Hampir bertahan tapi nampaknya gagal. Membuat para pasukan dari Demonic mereka tetap hilang. Komplainer mereka adalah Sosokin menutup defense dengan satu buah point kill. Eksekutor Suzuki dengan begitu baik. Walaupun memang pertukaran terjadi antara kedua belah romer, tapi akhirnya keuntungan bisa dikantongi oleh Hierarchy dengan banyaknya point kill yang mereka ciptakan. Lagi-lagi 3000 gold difference. Iya, ini terlalu jauh sih dan dominasi kembali ditunjukkan karena Hierarchy akan menuju ke arah match point di depan mata untuk mereka. Tapi balik lagi di game ini, jangan lagi sampai dibawa ke arah mid to the lane. Karena lihat Kairinya ini udah mulai mainin lane-lane yang berjauhan juga. Lane bawah udah mulai dimainin. Terutama kalau ngeliat dari levelnya juga Kairi masih coba untuk mengejar. Gap 2 level ini akan menjadi sebuah keuntungan sangat-sangat besar untuk Sujin. Alright, tidak masalah. Tsunami Slam! Out of nowhere tiba-tiba membuat para pasukan dari Demonic terkena sedut. Dan bahkan para pasukan dari Kim Arakyu dengan serangan kejut mereka masih mendapatkan 3 point kill yang kehilangan dari gold lanernya. Bahkan membalikan keadaan. Serangan kejut, terkejut-kejut. Dia mau ngagetin, dia yang kaget. Iya. Langsung keangkat Tsunami Slam dengan follow up ternyata yang cukup juga. Hero-hero kayak Lutfi, Keyboy ini sangat-sangat bisa di-poke dan juga dipegangin sama Riz. Efek slow-nya. Apalagi kalau ada di ujung dari root manipulation itu juga ada efek mobilize. Dan akhirnya perfect turtle My God. bisa diamankan oleh Hierarchy. My God, perfect turtle ini bahaya banget sih. Dari para pasukan dari tim Arakyu mereka sudah mengungguli 5.500 gold difference. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx mereka cuma bisa melawan defense. Untuk yang ada Parsha, High-Ground akan cukup lebih kuat. Oke, diusir mundur kali ini Toei-nya juga. Tapi ya, balik lagi, Hierarchy mereka harus kembali bagaimana men-set up keuntungan yang sudah mereka dapatkan ini di-convert menjadi sebuah kemenangan. Oh, Oh, Implosion! no! Kali ini masuk itu dengan Keyboy. This is your boy, Keyboy. Again, implosion kalkulat dari Keyboy berhasil menutup sosok dari Arakyu dengan agresivitas yang mereka miliki. Oke, ini dia Keyboy mulai bangkit dengan This is your boy. Yes, dan itu adalah reactive movement juga dari Keyboy ya. Di saat ada ancang-ancang dari Idok dan langsung Implosion yang dibuka. Tapi masalahnya, tadi juga untuk purple buff dari Kairi itu keambil sama Farsa Yes. oleh Suns. Jadi agak sedikit berkurang tempo dari Kairinya juga. Walaupun memang udah jadi 2 modal item critical ya untuk ada Berserker Fury. Tapi daripada ngambil sama orang, Iya benar. Daripada masuk Suji terutama ya. gimana menurut tahu? Menurut aku ya mendingan. Oh! Mona! Lemon, MPLIDX streamer Lemon kali ini menonton langsung Hierarchy di Grand Final bersama dengan Onyx, 2 raja dengan 1 champion Immortal Trophy. Tapi lihat di rumah sana, Tsunami Slam di following up dengan ada sosok Toy cukup begitu saja tanpa ada embel-embel teamfight tambahan. Permasukan dari tim Hierarchy mencoba untuk memberikan pasal dan satu tapi Sapero bersama dengan Link dapat double tempatkan Purify tidak bisa menghentikan Kyrie. Shutdown pun terjadi, susul di depan sana tidak bisa menemukan Sapero dan Kyrie. Kyrie Link memang sedikit different, membuat Kyrie mencoba untuk bertahan seorang diri dan membuat para pasukan dari Demonic mereka berhasil pulang tanpa kehilangan Kyrie. Ya itu shutdown Toy juga sih yang mahal banget targetingnya dari Kairi yang akhirnya juga mengacak-acak backline dari Hierarchy. Dan dengan modal-modal item juga yang tadi sudah terlihat ya. Ini udah terlihat cukup untuk Kairi bisa dapetin Toy terutama yang nggak punya item defense sejauh ini. Sementara Lutfi akan mencari lagi siapapun yang bisa coba untuk ditabrak, tapi hati-hati. Kalau ada Idop, Lutfi yang bisa kemakan. Oke, Lutfi yang bisa terkena Tsunami Slam ya. Iya. Tapi Sosojin mendapatkan informasi di mana Lutfi berada. Target utama mereka menuju ke arah salah satu Keyboy. Implosion telah dikuaskan. Padahal S-Rank bakal dimolongin David. Tapi ternyata David belum cukup. Dengan 2 player para pasukan Demonic mereka yang tumbang. Mereka harus menuju ke arah belakang Kyrie. Kyrie, one last chance. Still, apakah mereka akan melakukan do or nothing? Enggak ya. I think no. Iya, tidak sepertinya nggak mau terlalu mengambil resiko. Dan akhirnya direlakan saja Lord yang blocking hands juga kebetulan. Dan terlihat bagaimana kalian ada implosion, tapi semuanya termistal
manipulasi damage-nya karena ada heal dari Idok tipis tapi ngeselin. Yes, tapi Kyrie yang membayang time banget Onyx untuk bisa bertahan dan nafasnya cukup banyak. Jujur, kalau Kyrie bukan dengan Link-nya, mungkin ini akan ada inner turret saja. Yang tersisa satu di tengah ini udah gak ada menurut gua. Sisa base, bahkan gak ada holy defense. Kalau bukan Link Kyrie. Link-nya lagi gawe banget. Link-nya bener-bener ngasih baik time. Tapi karena tahu Keyboy bisa make a moment, ada baiknya dibonyokin untuk para pasukan dari tim Marakyo. 7.500 gold difference loh. Iya, ini terlalu jauh sih. 7.500 segi atribut item damage juga akan sangat-sangat berbeda. Dan kali ini Onyx, mereka harus mengantisipasi bagaimana hadirnya Lord yang sudah mulai masuk ke dalam base top turret. Kyrie show di arah bottom lane, dia harus pulang ke belakang. Implosion, Keyboy! Covering yang sangat bagus, tapi Tsunami Slam sudah keluar terlebih dahulu. Damage-nya terlalu besar, membuat Luffy harus ter-take down, tapi Savero dive into deep. Damage-nya terlalu besar, Savero gak bisa lebih masuk lebih dalam lagi. Karena berbahaya Tandris. Alba terlalu dan Link, Kyrie berhasil mendapatkan shutdown. Jadi ya terkena pop damage dari Savero dan dieksekusi dengan begitu manis oleh Kyrie. Dan kali ini Onyx, mereka mempertahankan 3 base turret mereka dengan cukup baik. Savero coba untuk mendapat ke depan sana, tapi nampaknya Susun incoming dengan bersama Naltoy. Damage mereka cukup, tapi Sans melakukan rotasi, mencoba untuk menutup ke arah mid lane. Tapi tampaknya bukan itu tujuan mereka. Tujuan mereka di mana? Satu buah point kill terhadap Tyrant tidak berhasil mereka dapatkan. Mission impossible cancel. Oke, tapi base turret top lane yang hancur juga pada akhirnya menjadi sebuah besting yang bisa didapatkan oleh Hierarchy juga. Karena kan terlihat dari replaynya nih, kalau kita intip, mencoba untuk masuk bermula dari Idok yang langsung di-react dengan satu buah Sacred Hammer juga. Harusnya aman di belakang, gak buru-buru juga ke trigger dari sebuah purify-nya. Tapi Lutfi yang ketarik dia ya ke area luar, sampai akhirnya dia harus nahan damage yang begitu banyak. Satu buah Synchro Vision dari Savero dieksekusi oleh Kyrie dan akhirnya bisa mendapatkan satu poin kill tambahan. Keyboy bener-bener membuat Idok 2 kali tenggelam di dalam implosion. Ini mungkin udah mulai harus dikalkulit oleh Idok dengan 7.000 gold difference menuju ke arah mid to the late game. Makin late game itu makin tidak terlalu berasa untuk Kyrie. Siapapun lawannya tanpa Win of Nature atau Winter Crown, Kyrie bisa makan hal tersebut. Yap. Oke, Win of Nature ya untuk toy-nya juga. Item terakhir bisa menuju ke arah si Halberd ataupun mobilin posisi spare ke masalah. Tapi untuk kali ini, Purple Buff sudah mulai terjadi adanya keramaian juga. Yes, targeting utama mereka gimana membuat permasukan dari tim Onyx. Mereka terkena retribution-nya gagal. Sama Daerah berhasil mendapatkan Keyboy. No trigger for this time. Keyboy ter-take down. Sama follownya damage. Fasya mencoba untuk melakukan covering up. Tapi Savero yang hanya bisa selamat dari 2 korban jiwa yang didapatkan oleh tim Marakyo. Lord muncul. Tidak ada Lutfi. Tidak ada Keyboy. No badan. Kayaknya untuk mendapatkan steal mereka harus urungkan. Iya, kecuali mungkin ini Lord Evolve ya. Itu bakal ada paksaan buat konten harusnya, cuman kali ini selagi masih adanya yang bisa menjaga teritori high ground seperti adanya Farsa, ini bakal coba untuk dilepasin dulu sama Onyx. Kebetulan juga ini masih Lord Hit Hatch yang pertama. Jadi setup defense yang harus akan dimaksimalkan selagi Sans-nya aman. Harusnya defensive high ground mereka masih bisa dijaga. Dan itu pun terbukti, lihat. Dengan adanya keunggulan mereka gold 8.500, mereka bahkan cuma dapetin 1 buah base turret dari top lane. Ya. Yang harusnya nabrak sekali, mereka punya power yang banyak. Dan bahkan lihat, penonton yang luar biasa banyak di festival. Bahkan kita lihat ada Pariki, yang mungkin jarang banget kita lihat datang untuk nonton RRQ ya. Udah lama ya. Hadir langsung. Oke. Kita tunggu dari Onyx-nya nih, disorot juga nih ya. CEO-nya Onyx kan. Go Justin ya mana Iya, ya. Go Justin di mana nih Go Justin? Alright, tapi untuk sekarang, Steelland push up. Real manipulation, no way! Gila, Saster takedown di saat adanya Farsha. Kali ini menjadi satu target utama mereka. Fokus karena habis kabel yang mau terjadi. Dan Savero nggak bisa berasa karena tuntutan terlalu besar yang bisa diberikan. Looking for weapon. Kyrie the one last man standing. Tapi nampaknya baik dan tidak bisa dilakukan. Dan wipe out. Ini bencana. Match point untuk RRQ. Raja dari segala